Lalu saya ngomong pada umat, ajak dong saya ingin ngelihat dugem sekali-kali. Yang jam 1 pagi itu ajib kayak gitu ya. Terus lalu umat itu berkata, Romo, saya oke bisa membawa Romo ke tempat ajib seperti itu. Tapi tiba-tiba pada saat ada itu, lalu ada apa namanya tekap itu. Lalu Romo tersorot di TV. Apa nggak malu? Ya sudah nggak jadi kata saya itu. Jadi kita siapapun punya keinginan yang aneh-aneh. Punya. Selalu mencoba untuk apa? Menjatuhkan, menggoda kelurusan pilihan hidup kita. Ada keinginan yang macam-macam. Yang tidak sesuai dengan panggilan kita. Kenapa? Karena kecenderungan hidup manusia adalah apa? Dosa. Manusia kadang-kadang tidak terarah pada Allah, tapi terarah pada nafsunya sendiri. Karena ini adalah akibat dosa asal. Manusia bergumul dengan penderitaannya. Manusia bergumul dengan kesenangannya. Kalau boleh saya mengatakan dalam kehidupan saya sebagai imam, saya lebih senang mana? Menjadi imam yang aktif, panggil sana sini, atau imam yang duduk saja, tenang-tenang, gak perlu repot-repot. Lebih senang yang itu. Gak perlu repot-repot kemana-mana. Karena kalau dipanggil sana sini, saya harus menyiapkan ini itu. Jadi di dalam kehidupan kita selalu harus memilih apakah saya mau menjadi manusia yang biasa-biasa saja atau menjadi manusia yang luar biasa. Ada seorang gadis, dia mengatakan, Romo, saya tidak mau menikah. Oke, that's your choice, kata saya itu. Silahkan, itu pilihan engkau. Hanya pada saat perjalanan kehidupan dia merasa begitu kesepian, sendirian. Pada saat dia sakit, tidak ada yang menemani dia. Tidak ada yang ngurusin dia. Lalu akhirnya dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menikah? Terus saya mengatakan, kalau engkau merasa tidak mempunyai panggilan untuk menikah, kau tetap harus butuh komunitas. Komunitas. Supaya hidup engkau punya makna, punya arti. Karena tidak pernah ada manusia satupun diciptakan ke dunia untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Manusia selalu diciptakan untuk orang lain. Untuk orang lain. Maka kalau saya memberikan rekoleksi untuk para senior, glamor ya kalau di sini sebutnya. Para senior, saya selalu memberikan usulan kepada mereka. Para senior itu masih sangat berguna di dalam gereja. Untuk menjadi apa? Tim pendoa. Pendoa. Bapak Ibu tahu, Kardinal Ignatius Suharyo di dalam Keuskupan Agung Jakarta sampai mengundang suster-suster dari tarekat OCD, itu adalah para petapa, untuk tinggal di salah satu rumah di Keuskupan Agung Jakarta. Supaya buat komunitas. Kenapa? Karena Monsinyur sadar bahwa di keuskupan kita harus ada kontemplatif pendoanya. Sama di dalam kehidupan manusia pun. Jadi di dalam kehidupan manusia kita pun butuh saat-saat tertentu untuk kontemplatif, doa, ada saat aktif. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus, tidak terjerat. Itu tadi. Kenapa? Karena kita bergumul. Karena ada godaan.
Aspek godaan yang lain yang boleh saya lihat di sini, sisi lain dari godaan adalah godaan itu disebut sebagai pencobaan, ujian. Saya lihatkan dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ujian pun disebutkan dalam Yesaya, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dalam kitab kebijaksanaan dikatakan, setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya sendiri. Jadi rupanya di dalam kitab suci ada dua tipe yang berbeda tentang godaan dan ujian. Kalau godaan itu berasal dari iblis. Kalau ujian itu dibiarkan oleh Tuhan. Maka dalam bahasa Inggris, temptation beda dengan put to the test. Jadi temptation itu godaan. Yesus temptation, digoda oleh iblis. Abraham menyerahkan Ishak bukan godaan, itu cobaan, itu ujian. Untuk melihat apa? Keunggulan iman kita. Jadi tujuan godaan itu supaya apa? Supaya manusia jatuh dalam dosa. Tujuan godaan supaya manusia itu apa? Jadi budaknya si jahat. Sedangkan ujian itu untuk mengasah keunggulan iman kita. Nah, saya selalu bertanya seperti ini. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak melihat istri orang lain makin cantik, itu godaan atau ujian? Bapak-bapak, Pak, kalau melihat istri orang lain makin cantik itu godaan apa ujian? Apa? Ujian. Oke. Kalau melihat istri Anda makin jelek, kurang ajar, kenyataan gitu. Jadi kalau melihat istri orang lain makin cantik, ini adalah godaan. Tapi kalau melihat istri Anda makin jelek, itu adalah ujian. Betul. Kita diuji. Sudah jelek, Anda masih tetap mencintai dia. Anda hebat berarti. Kagum saya juga gitu ya. Jadi lihat di sini, godaan itu adalah membuat manusia supaya terjerat pada dosa. Sedangkan ujian itu adalah sesuatu yang mau meningkatkan iman kita. Kehidupan iman kita. Perlu. Di dalam kehidupan ada hal-hal tertentu yang memang dibiarkan oleh Allah terjadi kepada kita untuk menguji iman kita. Ketahanan iman kita. Romo, kita kan pernah di tahun rohani ya. Kalau ke gereja, Romo selalu, misalkan tiap hari ya Romo kita kan nih. Lalu doa ofisi tiap hari pagi ya, kita jam 5 ya mulai ofisinya. Apakah Romo tidak pernah ngantuk? Selalu mengantuk, syukur kepada Allah Romo. Sama kalau begitu. Jadi memang yang jadi imam adalah yang kacau-kacau waktu seminari. Jadi perhatikan apakah itu godaan atau ujian. Ya. Ujian. Yang mau dilihat oleh Allah adalah apa? Kesetiaan saya. Tetap datang. Ngantuk atau tidak ngantuk, tetap saya diuji harus tetap setia datang. Ada satu pastor yang sudah 90 tahun, itu mau nonton sepak bola jam berapapun, tetap jam 5 datang. Walaupun pada saat opisi dia begini terus. Terus ingat, saya ingat, saya tuh mimpin misa, pasnya begini. Terus saya mengatakan, marilah bersama-sama kita
mengakui iman kepercayaan kita. Lalu dia itu tiba-tiba, saya mengaku kepada Allah. Terus saya mengatakan, salah kata saya itu. Lalu dia mengatakan, ya saya berdosa kata dia. Tapi apa yang saya mau perlihatkan, beliau itu lelah atau tidak lelah tetap setia. Dia teruji kesetiaannya. Dan memang Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan manusia itu memang rapuh. Namun bukan berarti tidak bisa setia, bisa. Tapi kerapuhan itu bukan untuk excuse. Namanya juga manusia gitu ya. Kan ada seorang istri yang punya kelemahan, selalu kalau ngomong itu pahit ngomongnya, menyakitkan. Jadi kalau nyumpahin anaknya, kalau marah ke anaknya, seluruh kebun binatang, daftar kebun binatang keluar semuanya. Sampai saya mengatakan itu, Bu, enggak benar ibu menyakiti anak dengan kata-kata yang tidak patut dan tidak layak. Itu sangat melukai. Romo, saya sudah dari sononya kayak gini. Bu, kalau udah dari sono kayak gitu tuh ya berubah, kata saya tuh. Ini lihat. Dia menjadikan orang yang dibudaki oleh masa lalu dia. Gitu ya. Dan dia tidak pernah teruji untuk menjadi baik. Dia tergoda untuk jatuh lagi. Ini pola dalam kehidupan yang harusnya diperbaiki, bukan diam di dalam kelemahan. Maka menghadapi penderitaan, kalau tadi saya sudah berbicara tentang godaan dan ujian itu seperti apa, menghadapi penderitaan kita butuh sebuah spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah pengalaman religius. Pengalaman religius itu memang sifatnya subjektif dan objektif. Pengalaman religius objektif itu benar karena yang saya alami adalah Allah yang benar. Kan Allah yang diajarkan oleh Kristus adalah Allah yang benar, toh? Maka saya tahu bahwa pengalaman iman itu ada objek yang benarnya. Tapi subjektif tergantung pengalaman saya. Tergantung pengalaman iman seseorang. Berarti itu tergantung apa? Kedekatan dia dengan Tuhan. Contoh, ada orang tertentu pada saat sakramen Maha Kudus diangkat, ingat, berapa orang begini? Atau tidak melakukan penyembahan? Beberapa orang? Mana yang benar? Atau mana yang benar? Mana yang benar? Inilah pengalaman religius. Ini pengalaman pribadi. Jadi ada orang yang merasa harus kusuk menghormati, silahkan. Ada orang yang merasa dengan penghormatan dengan menatap, silahkan. Ada orang yang mengatakan bahwa ini saya menghadapi Allah, saya tidak pantas, tidak layak harus menunduk. Memang dalam liturgi dituliskan Anda harus memandang dalam liturgi. Jadi kan inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Yesus tuh ngomong inilah loh, lihat. Jadi bukan inilah. Dalam liturgi memang harus dilihat gitu ya. Tapi melihatnya apakah menyembah atau ya silakan, itu namanya pengalaman religius. Sama ada orang yang masuk ke dalam gereja pun buat tanda salib. Ada yang sembarangan. Ya itu yang seperti yang saya ngomong. Mah kita duduk di mana? Lalu terserah papa aja. Lalu anaknya jawab, saya nggak mau di depan. Lalu romonya, saya juga nggak mau. Pengalaman religius. Jadi ada orang yang dengan tanda salib saja sudah menunjukkan imannya. Ada. Saya
teringat sekali ada seorang anak kecil kemarin waktu saya di tebing tinggi. Lalu seorang anak kecil, Romo, tolong berkati. Rosario saya Romo. Ayo sini saya berkatin. Jadi di paroki saya itu anak-anaknya senang pakai rosario. Saya berkatin. Terus saya mengatakan, dalam nama Yesus kamu diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Amin Romo, terima kasih. 2 minggu kemudian mamanya protes pada saya. Romo ngajarin tidak benar. Apa yang tidak benar kata saya? Romo memberkati rosario anak saya. Iya. Romo ngomong apa? Saya mengatakan kau dilindungi oleh Tuhan. Itulah Romo gak benar Romo. Kenapa? Dia ini sekarang main handphone terus. Saya ngomong, nak jangan main handphone terus. Nanti matamu rusak. Tidak mama, saya pakai rosario. Tuhan melindungi mata saya mama. Iman anak itu begitu kuat. Jadi lihat di sini, ini pengalaman iman. Gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang memakai simbol-simbol Kristiani, dia merasa disertai oleh Tuhan. Ada seorang ibu sering jalan dengan pegawainya. Ibu ini kalau nginap di mana-mana pun selalu punya salib Benediktus. Dan salib Benediktus itu selalu ditaruh di samping dia. Dan ibu itu berdoa dahulu, mohon berkat. Suatu hari ibu itu ke satu daerah ngajar, lupa bawa salib Benediktusnya. Anda tahu pegawainya yang notabene bukan Katolik, pagi-paginya protes. Ibu sih gak bawa salib itu. Sehingga akhirnya aku tidurnya gak tenang, aku digoda-goda loh bu. Ranjangku digerak-gerakin begini. Gara-gara ibu gak bawa salib, padahal bukan Katolik. Jadi ini pengalaman iman. Jadi pengalaman iman itu dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda. Maka pengalaman religius, pengalaman iman ini adalah sebuah kedekatan manusia dengan Allah. Dia hangat, dia merasa sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Ini pengalaman religius. Maka pengalaman religius yang benar, yang otentik, selalu membuahkan kepada pertobatan. Jadi pengalaman religius yang sungguh otentik bertemu dengan Allah sebagai pertemuan yang benar selalu membuat manusia berubah. Maka Bapak Ibu, saya amat sering kecewa. Maaf. Kalau beberapa ibu-ibu lapor cerita pada saya, Romo, suami saya prodiakon, rajin sekali pelayanan di gereja. Di rumah itu suruh cuci piring aja susahnya. Kenapa di gereja dia mau beres-beresin ini, itu, ini. Di rumahnya nyuci piring aja karena ndak punya pembantu. Ndak mau. Semuanya harus dilakukan oleh istrinya. Kamu kan istrinya. Bapak kan prodiakon. Pelayanan saya di gereja cukup, sudah. Lihat. Jadi dia memisahkan antara pelayanan gereja dan panggilan di rumah. Ini bukan pertobatan otentik. Jadi pertobatan otentik harus menjadikan manusia tetap ramah, tetap manusia yang penuh kasih dimanapun dia berada. Jadi dia tidak pernah membeda-bedakan antara puji-pujian, hormat dengan karya kebaikan. Ini pengalaman yang benar. Itu terjadi pada siapa? Yunus, Musa. Maka kalau kita bertanya adakah Tuhan dalam penderitaan, kita bisa belajar memahami situasi penderitaan dalam kacamata Tuhan. Pertama, sifat penderitaan itu tidak bisa digantikan.
Jadi kalau ini penderitaan Anda, ini Anda yang harus tanggung. Gak bisa, udah saya saja yang menanggung. Enggak bisa. Ini penderitaan yang harus Anda terima, supaya apa? Teruji iman Anda tadi. Tidak bisa saya mengambil alih dalam penderitaan siapapun. Yang kedua, rupanya penderitaan itu berat atau ringan tergantung disposisi batin. Tergantung keberadaan batin orang tersebut. Saya ingat kata-kata sahabat saya, tergantung keikhlasan. Saya akhirnya mencoba membahas apa kata ikhlas itu artinya. Rupanya ikhlas itu berarti apa? Tidak mencari penjelasan dan tidak pernah mencari kepastian dari Tuhan. Tapi keikhlasan itu berarti apa? Menerima. Tapi menerimanya bukan karena tidak bisa apa-apa, bukan. Kalau Anda menerima, ya sudahlah, terima aja. Itu berarti menerima nasib, bukan ikhlas itu. Kalau ikhlas itu menerima karena percaya. Karena percaya. Maka Bunda Maria itu ikhlas dengan berkata apa? Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Bukan karena Maria tidak bisa apa-apa lagi. Ya sudahlah. Karena Tuhan memilih saya supaya hamil tanpa suami, ya udah terjadilah. Nanti orang ribut, ya gue terimalah. Enggak. Maria menerima karena percaya. Karena percaya. Jadi keikhlasan harus dilandasi oleh sebuah apa? Iman. Maka di dalam kehidupan memahami salib ada di dalam dua pola. Saya selalu mengatakan salib buram dan salib yang bercahaya. Salib buram itu adalah salib yang berada di sisi kiri Yesus. Kalau Anda masih ingat. Di sisi kiri Yesus itu dia adalah penjahat. Kalau engkau benar-benar anak Allah, turun dari salib ini. Dan kami juga bebaskan dari salib ini. Dia tidak menerima penderitaan. Dia melihat penderitaan ini adalah neraka. Kalau bisa berhenti, selesai dari penderitaan ini. Ini salib buram. Jadi tidak pernah menemukan berkat di dalam penderitaan. Sedangkan salib yang bercahaya adalah salib yang berada di kanan Yesus. Dikenal namanya di dalam tradisi Dismas namanya. Ia benar-benar mengakui dan pantas layak menerima salib itu. Maka dia berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi ini sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Yaitu apa? Pada saat kita menderita, saya tidak menyalahkan, tetapi saya justru mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan berkata, memang saya pantas menderita. Jadi ini sikap dari orang beriman yang rendah hati. Mengatakan, memang saya pantas menderita. Dan akhirnya buahnya apa? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini buah dari apa? Penderitaan diterima dengan sebuah keikhlasan. Maka kalau orang bisa melihat penderitaan ini sebagai bagian hidup dari perjalanan iman, kita bisa melihat bahwa penderitaan ini punya tujuan. Pertama apa? Memimpin orang pada pertobatan. Jadi kalau saya menderita, berarti ada yang salah dalam hidup saya. Contoh, saya waktu sebelum berangkat ke sini makan kangkung. Anda tahu kangkung? Kangkungnya itu kangkung pedas sekali. Lalu saya senang sekali makan. Besoknya saya sakit perut. Saya harus tahu ini terjadi karena saya rakus
makan kangkung itu. Maka saya melihat saya harus sadar bahwa makan pedas itu harus berkurang sekali dalam hidup saya. Saya tidak tahan. Saya tadi juga diingatkan oleh seorang teman yang rajin nonton YouTube saya. Saya memang tergila-gila makan daging kambing. Seneng banget. Jadi kalau sudah ketemu sate kambing apalagi yang empuk, saya seperti kerasukan setan. Saya makan sepuas-puasnya, pernah saya baru berhenti 25 tusuk. Saking enaknya. Dan malamnya saya tidak bisa tidur. Jantung saya berdebar kencang. Saya karena punya penyakit darah tinggi, di kamar saya punya tensi. Saya tensi, saudaraku, 120 bawahnya. Atasnya saya tidak mau beritahu. Saya benar saat itu saya ketakutan sekali. Saya takut apa? Saya takut mati. Di situ akhirnya saya bertobat, Tuhan tolong saya jangan mati sekarang Tuhan. Gitu. Dan kebetulan sebelah saya pastor senior yang sudah 80 tahun. Lalu saya berkata, kalau mati dia saja Tuhan, kata saya itu. Dia kan sudah tua. Dan setelah saya mengalihkan doa saya seperti itu, akhirnya saya bisa tidur dengan tenang. Dan besoknya saya panik, hidup atau enggak kata saya pasturnya ini. Sampai akhirnya gedor-gedor saya, pastor gitu. Dia nggak jawab-jawab. Lalu saya gedor keras, pastor, ya. Saya, masih hidup? Masih, kata dia itu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, berarti saya harus merubah pola hidup saya. Sama, saya pun selalu mengatakan kepada Romo, kenapa kok saya tidak pernah punya pasangan, I think there is something wrong in you. Entah, tolong ini saya tidak menyindir sama sekali, tidak menyindir ya. Tapi kalau ada yang terkena ya bertobatlah. Kan pertobatan gitu ya. Berarti ada sesuatu yang harus saya rubah. Mungkin jangan-jangan Anda pernah terluka masa lalu dengan relasi. Sehingga pada saat mau membuka relasi baru, Anda sangat hati-hati banget. Takut ini, takut itu. Saya sedih, sekarang itu anak muda sangat sulit menentukan pasangan hidup. Benar. Karena cusi, milih-milih. Zaman dulu apakah pilih-pilih? Nah, lu kawin dengan ini, ya udah dah. Dan sampai sekarang bertahan, walaupun ditahan-tahan. Karena sebetulnya sudah tidak tahan lagi gitu ya. Yang sekarang itu, kalau ada wanita yang minta doakan, Romo tolong doakannya supaya saya dapat jodoh. Yang kayak gimana? Yang rajin, takut pada Tuhan, Romo bisa menafkahi kami keluarga, dia gak macem-macem, lu akan dapat. Kapan Romo? Nanti di surga kata saya itu. Kamu mau mencari pasangan atau mau mencari malaikat? Kalau tidak dapat malaikat, carilah malaikat pencabut nyawa gitu ya, sudah. Jadi perhatikan di sini tidak ada di dalam kehidupan kita menemukan orang yang perfect sekali. Kalau jadi ada sesuatu yang gak beres, berarti saya harus bertobat. Ada sesuatu yang harus saya rubah dalam hidup saya. Kenapa kok saya tidak pernah bahagia hidup dengan pasangan saya? Harus ada yang dirubah dalam hidup Anda, bukan dalam hidup pasangan. Saudara-saudara, jangan pernah lupa. Jangan pernah mencoba merubah orang lain sebelum Anda bisa merubah diri Anda sendiri. Jadi penderitaan itu semata-mata berasal dari apa? Kesalahan dalam diri saya, dalam hidup saya. Yang kedua, penderitaan terjadi dalam hidup kita sebagai apa? Sebagai undangan supaya kita bisa berempati pada penderitaan orang lain. Ingat, kalau kita belum pernah menderita, apakah kita bisa merasakan penderitaan orang lain? Nggak akan pernah. Nggak akan. Tapi kalau kita pernah menderita, pernah tahu rasanya sakit, pada saat melihat orang lain sakit, saya pun akhirnya
ikut merasakan apa yang dia alami. Betul atau tidak? Betul. Saya ingat waktu SD. Waktu itu ada yang namanya kalau anak SD study tour. Betul atau tidak? Study tour. Saya kelas 5 SD ada study tour. Teman-teman pada berangkat, saya sekolah di Bandung, pada berangkat ke Bogor. Di sana ada Taman Raya Bogor. Saya satu-satunya yang tidak bisa berangkat karena ayah ibu saya tidak mampu bayar. Sedih banget saya. Saya hanya satu-satunya dari teman 90 teman. Semua pergi ke Bogor, pulang-pulang cerita semuanya. Saya yang diem sendirian. Sudah bodoh, tolol, blow on, miskin lagi, gitu, diem aja. Maka saya suka tergerak, ada anak-anak yang gak mampu apa-apa. Ini gue bayarin, lu beli. Saya suka kasihan gitu. Karena saya ngeliat nasib saya di wajah-wajah orang menderita. Gue pernah menderita seperti kamu. Itulah sebabnya kalau saya diberi, saya tidak pernah senang menumpuk, menyimpan. Saya selalu kasih-kasihkan. Saya tidak enak hati. Kalau saya menumpuk, lalu lihat pastor-pastor lain gak punya. Nggak. Saya kasih-kasihkan. Saya bahkan pernah seorang ibu tuh, begitu baiknya memberi tas kepada saya. Bagus banget tasnya. Tapi saya sudah punya tas. Lalu akhirnya saya ngeliat pegawai, dia kuliah, gak bawa tas. Terus saya tanya, kamu gak punya tas? Enggak Romo, ini saya kasih. Pakai. Wah ini bagus banget Romo. Pakai. Romo gak pakai? Saya udah punya. Lu pakai. Saudara-saudariku yang terkasih. Ibu yang ngasih ini tahu bahwa tas yang harusnya saya pakai dikasihin kepada karyawan. Anda tahu ibu itu datang kepada saya dan melotot marah besar. Romo itu kalau dikasih dipakai. Terus saya kata, Bu, saya kan udah punya tas. Ya jangan dikasih-kasihkan. Kasihan dia. Dia tidak punya tas, dia harus kuliah ibu. Saya kan sudah punya dua. Pokoknya Romo gak benar. Sampai sejak saat ini Romo saya tidak akan pernah lagi ngasih pada Romo. Lalu saya teriak, amin. Betul, sampai saat ini ibu ini tidak pernah ngasih apapun kepada saya. Tapi syukur kepada Allah, banyak ibu-ibu lain yang memberi kepada saya. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa di dalam kehidupan kita harus berani menjadi apa? Menerima penderitaan supaya hati kita lembut. Dan terakhir, penderitaan memang terjadi dalam hidup kita. Dibiarkan terjadi dalam hidup kita sebagai apa? Sebagai undangan untuk merasakan kerahiman Allah. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saya tidak akan pernah mungkin datang kepada Yesus kalau saya tidak pernah punya penderitaan. Kedatangnya saya kepada Yesus sungguh-sungguh, jujur, pada saat saya berani mengolah penderitaan ini sebagai bagian hidup saya. Jadi pada saat saya merasakan penderitaan itu di hadapan Tuhan, maka saya belajar menerima belas kasih dari Tuhan. Maka Bapak Paus Fransiskus bagus sekali dalam ensiklik, dalam surat Misericordia Vultus nomor 9, beliau mengatakan membuang kemarahan, kemurkaan, kekerasan dan balas dendam adalah syarat untuk mengalami sukacita. Jadi orang itu harus bisa melepaskan pengalaman sakit supaya mengalami sukacita dari Tuhan. Dan bagaimana caranya melepaskan pengalaman sakit? Kita harus berani kadang-kadang untuk menangis, jujur dengan perasaan saya. Menangis adalah tanda bahwa hidup saya terpecah. Menangis adalah tanda bahwa hidup saya rapuh.
Pengalaman menangis yang paling saya alami adalah pada saat saya ditinggalkan oleh ibu saya. Saya sungguh merasakan kehilangan. Hanya karena saya pastor, saya tidak enak. Masa saya pastor menangis di depan umat? Tapi saya sadar yang meninggal adalah orang yang sangat berarti untuk hidup saya. Maka apa yang saya lakukan pada saat ibu di peti mati, jam 12 malam dikala tidak ada orang, saya sungguh menangis 2 jam sampai jam 2 di depan peti mati ibu. Saya menangis, Tuhan saya tidak terima. Ini adalah orang yang saya sayangi. Dan menangis itu menyembuhkan saya. Menangis itu membuat saya merasakan pertolongan Tuhan ada. Karena dengan menangis saya mengakui ketidakmampuan saya. Ada sebuah lagu yang menarik berkata begini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saat Anda menderita, jangan pernah takut untuk menangis. Jangan merasa menangis itu tidak jantan. Menangis itu adalah manusia. Eric Clapton berkata, tears from heaven. Air mata adalah bahasa manusia untuk mengungkapkan kerapuhannya. Air mata adalah pintu berkat bagi Anda yang mohon kerahiman Allah hadir dalam hidup Anda. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi.